Mbak, kula tak damel dawet kados Mbak, mangke dados mboten kula ngaten. Njuk Mbah Punirah damel. Uniknya itu di kombinasi cita rasa sebenarnya jadi kalau untuk dawet biasanya itu kan manis, ada santannya bisa diminum kayak gitu. Nah beda kalau dawet sambal ini nggak bisa langsung diminum, harus dikunyah dulu. Ya kalau Mbah ya merasa senang kalau ada yang menerima dawet saya, itu mau makan dawet saya, mau menggunakan dawet saya. Mbah terima kasih. Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Yogyakarta. Keindahan alam serta ragam wisatanya sudah sangat terkenal, juga dengan berbagai macam inovasi kulinernya. Di Desa Jatimulyo, ada sebuah makanan khas legendaris yang usianya sudah lebih dari 50 tahun. Kuliner ini terbilang unik, betapa tidak, terdengar dari namanya saja yang mempunyai nama yang tidak biasa, yaitu dawet sambal. Bukan sajian minuman segar, namun kudapan sederhana penggugah selera. Saat ini, dawet sambal dibuat oleh seorang pengrajin dari Desa Jatimulyo yang bernama Mbah Ponirah. Namanya Mbah Ponirah, di sini sebagai pembuat dawet sambal. Awal-awalnya dulu mbak saya yang bikin. Kalau Mbah Ponirah itu hanya sebagai adik ipar sama mbak saya. Mbak Ayu saya bikin dawet itu sudah beberapa tahun. Mbah Ponirah mau itu bikin sama mbak saya. Mbak, kula tak damel dawet kados Mbak, mangke dados mboten kula ngaten. Njuk Mbah Ponirah damel. Lajeng kok kula nyobi niku le damel Mbak Ayu jenang niku, lajeng kula ngayak saged, lajeng kula nggih kula teruske le damel ngaten. Lajeng kula dodol ten peken niku kalih pekenan kok lajeng saged lancar. Lajeng kula nerus sepriki, kula awal-awale 19 tahun. Nggih wonten mriki 19 tahun. Nggih sampun pinten taun sepriki rak ampun 17-an punjul. Nggih. Yo kula le ndamel dawet pun 56 tahun. Mbah Wagiem belum meninggal, Mbah udah jualan. Lalu yang jualan Mbah Wagiem, Mbah Waginah, lalu Mbah Ponirah. Tapi sama, rasanya sama. Pencetus atau yang dulu awal mula dawet sambal itu kan Mbah Wagiem, kemudian Mbah Ponirah sendiri, kemudian mamak pada waktu itu tapi jualnya dawet santan itu, terus akhirnya mamak sakit meninggal, akhirnya terus ya saya yang meneruskan, walaupun sekarang yang mokoi masih si mbah saya begitu. Ya saya hanya membantu, masih membantu lah. Meskipun masuk dalam kudapan sederhana, dawet sambal adalah resep warisan keluarga yang sudah diakui oleh masyarakat sekitar. Sehingga Mbak Ponirah ingin meneruskan kehadiran dawet ini yang sudah menjadi ciri khas Desa Jatimulyo. Saya dibilangin sama tetangga, sama orang lain itu bilang gini, besok nek mbah ke ora neruske ra ono sing neruske bakul dawet ngoten. Njuk kula nggih sak kamat-kamat kula teruske damel dawet dugi sepriki. Sak saged-saged kula. Nggih, alhamdulillah sak menika kula saged lancar. Lajeng ngenjang nggih niku putu niku sing nglajengaken ngoten. Umumnya, dawet merupakan minuman bersantan yang manis dan segar. Namun, dawet sambal adalah kudapan yang mempunyai cita rasa unik dan berbeda dari dawet lainnya. Dari awal, dawet sambal memang sudah mempunyai isian yang berbeda dari dawet santan. Apalagi kini Mbah Ponirah berinovasi agar dawetnya semakin menarik. Lalu mbak saya udah dulu
bikin dawet sambal itu hanya itu cendol sama juro sama sayuran itu sama sambal toh. Lalu mbah itu punya ide kalau ditambah gimana gitu perkiraan mbah. Lalu ada yang beli toh, mbah ini kalau ditambah sama brambang goreng kan eco gitu. Lalu mbah brambang goreng itu sama brambang goreng sama tahu ditambah sama mbah bikin brambang goreng, bikin tahu goreng, lalu dicampurkan itu jadi satu. Yang makan yang beli itu kata gini, mbah kok sekarang dawetnya enak, rasanya ada gurihnya, ada pedasnya, ada manis, ada manisnya gitu, unik gitu namanya. Uniknya itu di kombinasi cita rasa sebenarnya jadi kalau untuk dawet biasanya itu kan manis, ada santannya bisa diminum kayak gitu. Nah beda kalau dawet sambal ini nggak bisa langsung diminum, harus dikunyah dulu. Nah, kemudian karena memang ada sambalnya, kemudian ada tahu goreng dan juga bawang goreng, itu yang menjadi kombinasi rasa menjadi pedas, manis dan gurih bercampur jadi satu di dalam mulut itu, dan rasanya itu ya unik begitu. Keunikannya ya hanya itu ya bumbu-bumbu itu. Dari bumbu-bumbu katanya orang itu kalau makan rasanya pedas, asin, gurih, manis gitu, unik gitu namanya, katanya orang-orang itu. Satu mangkok itu ada cendol, ada cambah diaduk sama seledri, ada tahu goreng, ada brambang goreng, ada juro, sambal itu. Menjadi sebuah kudapan legendaris yang sudah berpuluh tahun usianya, tak heran jika dawet sambal Mbak Ponirah menjadi salah satu kuliner khas dari Kulon Progo maupun Yogyakarta. Dawet sambalnya sendiri dikenal ya sejak mungkin saya masih kecil, bahkan saya sebelum lahir kan bisa kita lihat, kita saksikan itu yang Mbah Poni yang pengrajinnya dawet sambal itu sudah usia berapa itu, sebelum Mbah Poni lahir sudah ada itu. Dia menuruskan dari orang tuanya dan itu sudah menjadi sajian khas kami. Awal mula dawet sambal tercipta tidak dengan sengaja. Berawal dari keisengan pelanggan yang membeli dagangan dawet Mbah Wagiem, meminta agar dawetnya dicampur dengan sambal. Ternyata cita rasa unik ini menjadi kesukaan pelanggannya. Kian hari penikmat dawet sambal semakin bertambah. Semenjak itulah kudapan ini terus ada dan menjadi kuliner khas Desa Jatimulyo. Ceritanya kalau orang yang mau makan dawet sambal itu kan bilang gini, Mbah kalau saya makannya biasa dawet itu dikasih juro sama santan sama es, kalau dikasih sambal itu namanya apa? Ya itu namanya dawet sambal gitu Mbah bilangnya. Jika dawet pada umumnya terbuat dari tepung beras, berbeda dengan dawet Mbah Ponirah. Pembuatannya pun terbilang mudah, menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar rumah Mbah Ponirah, yaitu menggunakan bahan baku dari jenis umbi-umbian yaitu ganyong. Jadi kalau untuk pembuatan dawet sambal sendiri itu kalau dulu itu pakai tepungnya tepung ganyong atau ganclong kalau di sini. Cuman karena semakin ke sini itu tanaman itu semakin langka, tapi kami juga mencoba untuk berkomunikasi dengan ibu-ibu KWT. Ya, misalkan ada demplot, mbok ditanduri ganclong supaya nanti misalkan berbuah kemudian bisa dipanen. Nanti kita olah padinya sendiri, bisa untuk bahan baku dawet juga, tapi juga bisa turunannya ada buat kue ataupun macam-macam lah kayak gitu. Nah sekarang kan hampir langka itu, tapi kami tetap masih ada yang asli begitu. Kemudian bahan substitusinya nggih pakai tepung gilang.
Saking ganyong dipun duduk, dipun onceki, lajeng dipun parut, dipun jebor, sinareng niku mangke lajeng dipun nepaken. Sinareng pun dinepaken mangke lajeng disilir banyune niku nek pun dados nika pati kados pati jendal, pati telo nika mangke lajeng ditus sak lebare niku mangke upami lajeng terus didamel nggih saged ning abrit dadose. Nek kula le ndamel niki rak empun pati garing. Dados pati garing niku diuberiin, lajeng disaring, lajeng mangke kula nep malih, kula saring malih, lajeng mangke kula adoni wonten niki nggen nggen niku wedang. Nek wedange pun umep kula cemplungke, njuk kula aduk mangke mboten ngantos setengah jam pun dados ngoten. Salebare niku mangke lek diayak dados dawet niku wau ngoten. Bahan pendukung lainnya seperti sambal gitu, itu kan dari kelapa ya, karena ya menggunakan kearifan lokal di sini yang ada begitu. Jadi kelapa dikupas, diiris kecil-kecil, digoreng, kemudian ditumbuk, nanti ditambah gula dan juga sedikit garam supaya ada rasanya, itu ada manis gurihnya kayak gitu. Akhirnya kalau udah ditumbuk itu nanti diulek, dicampur sama cabai. Jadi cabai yang udah direbus kemudian nanti diulek begitu. Nah, itu udah jadi sambelnya. Kemudian kalau untuk bawang goreng ya biasa kita ngiris bawang, digoreng, paling dikasih garam sedikit biar ada gurihnya. Terus kemudian toge juga, dan juga tahu goreng. Dan terakhir ini adalah yang menjadi gongnya itu juruh. Benar-benar dari nira yang dimasak kemudian sebelum menjadi gula begitu, bukan gula yang dicairkan. Jadi memang rasanya itu khas ya, ada asam manisnya gitu. Dan untuk meraciknya ngambil dawet, kemudian tambah beberapa topping tadi, terus dikasih juruh, kemudian diaduk. Nah, hal yang paling sulit kalau pembuatan proses semuanya tadi itu adalah ketika membuat cendolnya. Jadi ketika menuangkan larutan tepung tadi ke dalam kettle yang berisi air mendidih, itu harus diaduk terus. Kalau tidak nanti akan menggumpal, itu nanti tidak akan jadi gitu. Ya itu sih yang menurut saya paling sulit. Dan pernah beberapa kali misalkan ada pesanan gitu, kita bisa kadang ada kegagalan ya buat lagi kayak gitu. Jadi kita memang kalau misalkan menyajikan dawet itu kalau bisa ya memang yang benar-benar tidak mengecewakan lah, istilahnya seperti itu. Mbah Ponirah dibantu cucunya Suhandri membuat dawet sambal setiap hari. Karena dari penjualan dawet sambal lah yang menjadi sumber pendapatan Mbah Ponirah. Di dapur tradisional ini, semua bahan dawet sambal diolah secara manual. Seperti dawet yang masih disaring menggunakan alat saringan manual ini. Harus menggunakan tenaga ekstra untuk menekannya, sehingga sudah menjadi tugas Suhandri untuk menyaringnya. Meskipun proses pembuatannya cepat dan mudah, namun Mbah Ponirah ingin mengajarkan kepada generasi penerusnya agar dapat membuat dawet sambal sesuai dengan racikan khas resep keluarga. Tidak hanya sebagai sumber ekonomi keluarga Mbah Ponirah, komponen dawet sambal juga melibatkan pengrajin lain. Dari situlah perekonomian warga desa Jatimulyo pun turut meningkat. Jadi berhubung saya, Simbah tidak bisa nderes, kita juga mendapatkan juruh itu dari tetangga sekitar, para penderes. Jadi makan dawet itu banyaklah ya, istilahnya masyarakat yang terbantu karena kita nggak bisa sendiri. Jadi kita ngambil penderes, terus ngambil pengolah tepung kayak gitu. Jadi tidak semata-mata itu semuanya diolah sama kami pribadi, itu tidak.
Pengaruhnya ya pasti ada, karena kan memang dawet sambal itu menjadi sesuatu yang khas. Setiap kami ada event, ada kegiatan, ada tamu, seiring dengan meningkatnya Jatimulyo sebagai desa wisata, desa budaya, desa prener, desa prima. Ketika semakin banyak aktivitas di 4 pilar kegiatan tersebut, maka produksi dawet sambal itu juga semakin meningkat dan menjadi kegiatan kelompok pengrajin. Jadi mungkin kelompok UMKM, kelompok kuliner, kelompok KWT tidak hanya bergerak di satu bidang, tetapi mereka kemudian juga belajar tentang dawet sambal itu, sekalipun yang brandednya ya cuma satu, dawet sambal Mbah Poni itu. Sejak sekolah dasar, Suhandri telah diperkenalkan Mbah Ponirah untuk membuat dawet sambal. Hal ini karena Mbah Ponirah mengingat harus ada yang terus melestarikan dawet sambal dari garis keturunannya. Sebagai cucu, Suhandri mempunyai tanggung jawab untuk bisa membuat dawet sambal sesuai dengan resep keluarga. Mbah bilang gini, Ndri, so iki sengar meneruske gawe dawet sambal sopo? Ya so aku bae mbok, karena lek-lekku do repot ngoten. Ya harapannya Mbah supaya nanti cucu-cucu itu sampai buyut itu yang meneruskan dawet sambal itu, jangan sampai berhenti gitu. Amanah untuk meneruskan sebuah apa istilahnya, ya makanan atau warisan itu ya tanggung jawab yang besar juga sih. Jadi karena itu sebuah warisan, maka kita harus berusaha untuk melestarikannya. Ya dulu waktu saya SD itu biasanya sudah diminta bantuan si Mbah untuk, kan kalau ke pasar itu biasanya juruh atau legen pemanis itu kan biasanya diwadahin dari rumah. Nah itu biasanya dibangunin jam 4, itu suruh ini bantu untuk nuangin juruh ke plastik biar nanti di pasar itu cepat begitu. Kemudian sampai SMK, kemudian saya kerja itu sempat vakum karena saya pagi harus kerja, terus akhirnya mbah saya sendiri yang mengerjakan. Kemudian di tahun 2018 saya pulang merantau, kemudian fokus di rumah. Nah dari situ nggih, kadang mulai dari step buat dawet, buat sambelnya, sampai kadang misalkan mbah capek di rumah, saya yang gantiin jual di pasar begitu. Tapi nggih sekarang yang mokoin buat dawet itu masih si mbah saya. Jadi saya bantu, misalkan ya bantu promosi, bantu ngejualin misalkan ada pesanan di luar, seperti itu. Sebagai generasi penerus dawet sambal, Suhandri menyadari harus terus melestarikan keberadaan dawet sambal. Ia pun dibantu dengan pemerintah desa turut membawa dawet sambal ke berbagai acara. Dari situlah dawet sambal menjadi dikenal secara luas. Hal ini pun menarik wisatawan datang untuk mengetahui dawet sambal lebih dekat dan ikut membuatnya secara langsung. Dan di tahun 2018 itu nyoba saya pertama kali yaitu ikut mempromosikan dawet. Kayaknya dari situ sampai sekarang mulai banyak yang datang, banyak yang pengen tahu kayak gitu. Kalau untuk awal dulu kami mencoba ikut kegiatan gelar potensi itu yang dilakukan oleh pemerintah daerah, tapi saya komunikasi dengan desa, gimana kalau dawet ini kami titipkan di setan bazar untuk ini nanti bisa dipromosikan begitu, karena nanti disitu kan banyak pengunjung di kegiatan acara itu. Akhirnya diizinkan, kemudian di situ semacam promosi, display dawet, ada media. Nah dari situ mulai pelan-pelan dikenal. Setelah itu juga mengikuti berbagai pameran di Kulon Progo maupun di Jogja. Dan yang saat ini kami lakukan untuk turut mempromosikan dawet sambal itu adalah pembuatan dawet sambal itu kami masukkan ke dalam sebuah paket desa wisata Jatimulyo, desa wisata yang ada di Jatimulyo ini, untuk bisa menjadi paket wisata, gimana wisatawan itu bisa datang mencoba untuk mulai dari membuat,
mengracik, mencicipi begitu. Jadi ada keunikan dan pengalaman bagi mereka sehingga dawet sambal juga nanti bisa apa ya istilahnya ikut dipromosikan lah begitu. Mereka yang datang pasti untuk proses itu biasanya mereka kan ya melalui update story di sosial media, akhirnya nanti teman-temannya pada tahu begitu. Bahkan kemarin baru ada 3 orang dari Jogja juga, katanya dulu pernah ke sini, katanya karena saya lupa waktu itu, katanya dia masih kecil, tapi sekarang udah gede-gede, datang lagi pengen ngeracik lagi gitu, katanya karena kangen gitu. Dari Jakarta ada, dari luar Jawa ada, dari mana ada. Kalau dulu itu sehari itu orang 247 sehari dimasukkan sama antri itu 3 kali. Jam 8 sampai jam 6. Mbak nggak nyangka, Mbak. Mbak nggak nyangka kalau Mbak itu sama mbak-mbak, mas-mas, bapak-bapak sama kesini itu sama Mbah itu senang, hati saya senang, Mbak. Nggak capek. Keberadaan dawet sambal yang ada sejak lebih dari 50 tahun membuat dawet sambal kini telah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda. Tahun 2019 itu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda pada waktu itu. Karena berkat media juga kemudian datang ke sini, memang pengen tahu ini sebenarnya kapan sih diciptakan ataupun tercipta makanan dawet sambal itu. Akhirnya karena keberadaannya dawet sambal sendiri sudah lebih dari 50 tahun yang lalu, akhirnya tadi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda begitu. Dawet sambal telah ditetapkan sebagai WBTB, kami menanggapi sangat baik, positif dan bersyukur agar ini nanti tidak mudah menjadi bahasa kami tidak mudah diklaim oleh produk ataupun wilayah lain, mohon maaf. Sehingga kami lebih memantapkan kami dan sertifikat WBTB ini menjadi dasar kami untuk melakukan kebijakan di tingkat pemerintah kelurahan. Jadi kami juga legalitas kami lebih jelas ketika kami akan membuat melakukan regulasi gitu. Ya, ke depan dawet sambal semoga menjadi memang benar-benar makanan yang ikonik, kemudian ini sebuah warisan budaya, mari tetap kita lestarikan begitu. Walaupun nanti ke depan pasti akan ada inovasi-inovasi, akan tetapi jangan sampai meninggalkan keoriginalan dawet sambal itu sendiri begitu. Ya mudah-mudahan Mbah masih sehat, bikin dawet. Kalau ada orang yang jauh-jauh nanti ke sini, Mbah tidak kecewa yang mau ke sini. Kehadiran dawet sambal di Kulon Progo menjadi kuliner khas dengan cita rasa yang unik, mengingatkan kita akan sebuah warisan budaya tak benda yang harus kita lestarikan bersama, jaga bersama, dan kita kenalkan menjadi kekayaan kuliner milik Indonesia.